Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanda sekalian, kita bertemu kembali dalam kuliah ekonomi kelembagaan agribisnis. Kali ini kita akan kuliah tentang transaksi kelembagaan agribisnis. Baik, saya minta kepada Nanda silakan mempersiapkan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa sebentar setelah itu di-upload di laman Google Classroom-nya ya, sebagai tugas sekaligus sebagai tanda kehadiran Anda mengikuti perkuliahan ini. Baik, kita mulai. Pengertian transaksi secara umum adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang jasa atau instrumen keuangan. Jadi itu pengertian transaksi secara umumnya. Jadi ada kesepakatan antara pembeli dan penjual ya. Apakah itu yang dipertukarkan adalah barang atau jasa atau instrumen keuangan. Kemudian kelembagaan agribisnis adalah kelembagaan atau institusi yang terkait dengan agribisnis atau bisnis pertanian yang di dalam institusi tersebut terdapat nilai-nilai norma yang mengaturnya. Nah, ada beberapa kelembagaan agribisnis yang akan kita bahas transaksinya pada kesempatan ini, dan mungkin tidak semua. Di antaranya adalah kelembagaan kelompok tani, kemudian kelembagaan gapoktan, termasuk kelembagaan penyuluhan ya pertanian, dan termasuk kelembagaan pemasaran agribisnis. Nah, kesimpulan kita, transaksi kelembagaan agribisnis adalah kesepakatan antara kelembagaan agribisnis dengan pihak lain dalam rangka pertukaran barang atau jasa yang diatur sesuai dengan norma atau aturan yang telah disepakati antara kelembagaan atau pengelolanya dengan pihak stakeholder atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan kelembagaan agribisnis. Kita lihat dulu apa jenis transaksi pada kelembagaan agribisnis, yaitu pada kelompok tani ya. Nah, transaksi yang biasa terjadi pada kelompok tani tentu ya, yang pertama adalah biaya pembentukan kelompok tani. Ya, kelompok tani ini tentu tidak langsung terbentuk, tapi melalui mekanisme ya, apakah itu bottom up atau top down ya, dari bawah yang dibentuk oleh para petani atau dari pemerintah yang membentuk. Tapi kelembagaan yang kuat memang mestinya dari bawah, yaitu dibentuk atas kesadaran dari kelompok tani ya, untuk memperkuat ya agribisnis mereka ya, yang akan dijadikan sebagai alat ya untuk melakukan komunikasi baik ke dalam maupun keluar. Nah, pada pembentukan kelompok tani tentu ada biaya pembentukannya ya, biaya pembentukannya ya, apakah itu rapat ya, biaya pertemuan ya, karena tentu ketika petani bertemu biasa ada biaya yang dikeluarkan di situ ya, apakah biaya konsumsi atau biaya apa saja yang berkaitan dengan pertemuan itu. Kemudian untuk biaya pembentukan kelompok tani ya, biasanya kalau itu diformalkan ya,
Kalau misalnya dibuat akte pendirian, tentu ada biaya administrasi ya, biaya administrasi yang biasanya berhubungan dengan pihak akte notaris. Di situ ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembentukan kelompok tani. Selanjutnya tentu di dalam pembentukan kelompok tani itu biasanya ada informasi yang mesti disampaikan ya kepada petani-petani yang akan bergabung dalam kelompok tani, sehingga tentu memerlukan biaya untuk menyebarkan informasi ya, apalagi sekarang dengan menggunakan misalnya sarana telekomunikasi ya, menggunakan HP atau apa saja, tentu membutuhkan biaya. Secara kelembagaan tentu itu harus dicatat sebagai transaksi kelembagaan, sebab itu sangat berpengaruh. Semakin kecil biaya transaksi pada kelembagaan agribisnis, itu artinya kelembagaan itu semakin efektif atau efisien. Kita lanjutkan ya. Biaya transaksi pada gapoktan. Gapoktan ini kan penggabungan dari beberapa kelompok tani. Tentu untuk biaya pembuatan gapoktan sama dengan biaya pembuatan kelompok tani, ya pasti ada biaya pertemuan untuk membentuk gapoktan. Begitu pula kalau mau diformalkan tentu ada biaya pembuatan akte pendirian ya, yang berhubungan dengan ya administrasi ya pendiriannya. Kemudian ada biaya administrasi ya, pasti ada. Kemudian ketika gapoktan itu sudah berjalan, pasti ada biaya operasional ya. Misalnya kalau ingin mendapatkan suatu bantuan dari pemerintah atau pihak lain, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan, pasti mereka akan mencari informasi ya, dan di dalam pencarian informasi ya pasti ada biayanya yang dikeluarkan. Ini yang biasa disebut istilah information cost ya. Kemudian ada ketika misalnya ada kesepakatan antara pihak lain dengan kelembagaan gapoktan, pasti ada biaya kontrak yang dikeluarkannya, karena ya yang namanya administrasi pasti ada biayanya. Apakah membutuhkan materai atau kertas-kertas tertentu ya, kertas bermaterai, tentu itu ada biaya kontrak ya. Apalagi kalau misalnya kontrak itu dilakukan di tempat lain, maka tentu akan dikeluarkan biaya transport ya untuk mendatangi tempat di mana akan dilakukan kontrak atau MOU. Kemudian ya yang namanya gapoktan pasti ada koordinasi atau pertemuan dengan para petani, kelompok tani yang tergabung di dalamnya ya. Pasti ada biaya koordinasi atau pertemuan di dalam rapat ya. Seperti layaknya dengan pertemuan-pertemuan lain ya, dibutuhkan snack, dibutuhkan makanan ya, dibutuhkan biaya-biaya yang melengkapi ya pertemuan itu ya. Apakah namanya spanduk ya, apakah biaya kursi ya, atau mungkin juga membiayai tempat pertemuannya, kalau misalnya dilakukan di tempat-tempat lain yang bukan milik dari gapoktan ya. Apalagi kalau misalnya dilakukan di hotel atau di mana ya, tentu itu membutuhkan biaya koordinasi ya, membiayai tempat itu. Kemudian ya bagaimanapun juga biasanya ya dalam pembentukan biaya-biaya operasional gapoktan itu, terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu biasanya ada honor-honor yang mesti disiapkan oleh pengelola gapoktan ya. Nah, itu masuk dalam transaksi pembiayaan gapoktan. Nah, selanjutnya
kelembagaan penyuluhan, ya, apa-apa yang biasa ditransaksikan, ya, yang dibutuhkan di dalam kelembagaan penyuluhan. Tentu bagi seorang penyuluh dia butuh transport. Nah, di dalam transport tentu ya ada pembiayaan, ya, paling tidak biaya bahan bakar mereka mendatangi suatu tempat, ya. Dan ketika mereka tiba di tempat itu, ya, melakukan koordinasi atau rapat dengan para gapotang atau kelompok tani, tentu ada biaya di situ yang dikeluarkan. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh kelompok tani itu sendiri, atau ya biaya patungan dari beberapa kelompok tani yang ada di situ, atau mungkin juga ya bisa saja ya para penyuluh yang mengeluarkan biaya untuk rapat koordinasi. Kemudian ya karena namanya penyuluh itu harus setiap saat terupdate dia punya ilmu, ya, dia punya kemampuan, skill, maka tentu dia harus mencari informasi. Ya, sekarang informasi yang paling mudah diperoleh kan melalui internet. Nah, tentu di situ membutuhkan biaya-biaya ya yang akan dikeluarkan ya untuk mencari informasi-informasi itu. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan informasi, tentu mereka akan membuat programnya. Di dalam penyusunan program itu tentu ada pembiayaan yang harus dilakukannya. Kemudian ya setelah program itu tersusun, tentu akan ada pelatihan atau praktek. Nah, di dalam pelatihan ini ada beberapa hal yang memerlukan pembiayaannya. Apakah itu pembiayaan dilakukan secara gotong royong, ya, atau pembiayaan dari pemerintah, Allahu alam. Tapi pasti ada biaya yang akan dikeluarkan pada pelatihan. Misalnya, ya biaya bibit, ya, biaya pengolahan lahan, ya, kemudian biaya konsumsi dan sebagainya. Pasti dibutuhkan di dalam pelatihan atau praktek yang dilakukan. Apalagi kalau misalnya ya dilakukan beberapa hari, termasuk dan tentu ya kalau itu berlanjut katakanlah tanaman, tentu harus ada pembiayaan sampai kelihatan hasil dari praktek itu. Nah, selanjutnya ada kelembagaan pemasaran agribisnis, ya. Nah, transaksi dalam pemasaran agribisnis tentu yang pertama adalah biaya atau transaksi pengangkutan, ya. Pasti kalau kita ingin memasarkan hasil agribisnis kita diangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya pasti kita membutuhkan biaya pengangkutan, ya. Sekalipun itu kendaraan sendiri, maka paling tidak mungkin kita akan membiayai supirnya, membiayai burunya, membiayai bahan bakarnya, membiayai kebutuhan makannya sampai kepada pasar, ya. Kemudian ada biaya pengepakannya, karena biasanya produk yang kita hasilkan itu butuh pengepakannya. Tentu ada biaya, apakah karunnya, tenaga yang digunakan, ya, itu mesti ada. Kemudian biaya buruh, ya, di biaya buruh yang kita gunakan pasti kita biayai. Kemudian biaya transaksi. Ya, bisa saja kalau misalnya mereka melakukan transaksi katakanlah dari melalui bank, ya, transaksi ke suatu rekening pasti membutuhkan biaya transaksi, dan itu masuk dalam biaya transaksi kelembagaan pemasaran. Kemudian ya tentu di dalam memasarkan agribisnis kita butuh biaya informasi pasar, ya. Nah, inilah semua transaksi kelembagaan pemasaran agribisnis. Saya kira ya cukup itu dulu, ya, apa yang saya sampaikan menyangkut tentang transaksi kelembagaan agribisnis, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah nanti suatu saat, ya, pertemuan berikut kita akan lanjutkan lagi dengan kuliah atau materi kita selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.